Baik, cukup ya. Eh, Pertama silakan Anda memaparkan proposal Anda selama 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Andina atas kesempatan diberikan. Saya langsung saja untuk share screen. Pak Wawan. Oh, bisa. Bisa di-share screen sendiri ya. Bisa mencoba sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah Mbak. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam. proposal tesis saya yang berjudul Diskresi Keringanan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Kampung. Jadi saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang dan alasan saya mengapa saya mengambil judul ini. Jadi yang pertama, seperti yang kita tahu, tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Melihat betapa pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia, tidak aneh apabila setiap individu ingin menguasainya, yang dimana hal ini sering menimbulkan masalah-masalah yang sering mengakibatkan munculnya perselisihan. Konflik yang sering terjadi pun ialah konflik pertanahan akibat ketidakjelasan terhadap status hak atas tanah. Sengketa dan konflik tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kekacauan dalam kehidupan masyarakat karena keributan antar satu sama masyarakat lain dalam perebutan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, solusinya yakni dengan solusi untuk menghindari masalah-masalah tersebut yakni dengan dengan mendaftarkan tanah yang bersangkutan untuk didapatkan hak atas tanahnya tersebut. Pendaftaran tanah ini pun juga wajib dilakukan di samping untuk menghindari hal-hal negatif tersebut, juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pemegang haknya. Namun kesannya tertinggal untuk melakukan pendaftaran hak ini di kantor pertanahan ini masih kurang bagus di mata masyarakat, beberapa masyarakat, seperti biaya yang mahal atau waktunya yang lama, dan juga ada juga yang merasa berbelit-belit karena proses administrasinya yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN selaku pihak pemerintah sebagai instrumen penting dalam penertiban kepemilikan hak atas tanah pun melakukan inovasi untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah, yakni dengan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, dalam PTSL ini adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah, desa, atau kelurahan, atau istilah lainnya yang setingkat. Namun dalam PTSL ini ada juga beberapa biaya-biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL, yakni BPHTB, yang dimana BPHTB ini ditanggung oleh peserta PTSL. Namun ada beberapa peserta PTSL yang merasa keberatan, tapi dari Kementerian ATR BPN sudah memberikan solusi, yakni melalui sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis langsung, yang dimana dalam hal penerima sertifikat hak atas tanah tidak atau belum mampu membayar PHTB, yang bersangkutan tetap diterbitkan sertifikat hak atas tanah dengan syarat mengajukan surat pernyataan BPHTB terhutang. Namun hal ini juga masih memberatkan hati beberapa masyarakat karena
tercantumnya kata-kata BPHTB terutang ini selain di buku tanah, tetapi juga tercantum juga di sertifikat hak atas tanah yang diterima. Nah, untuk itu dari Kementerian atau BPN juga memberikan himbauan bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan atau pembebasan pada BPHTB itu. Nah, kemudian untuk Kota-Kota Mobagu sendiri juga sebagai pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap pun juga melakukan diskresi, yakni dengan memberikan keringanan BPHTB bagi warga yang mengajukan permohonan. Hari ini dikarenakan bagi beberapa masyarakat di Kota-Kota Mobagu, BPHTB yang terdapat di Kota-Kota Mobagu masih dinilai cukup tinggi bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, untuk itu karena itu saya tertarik untuk mencari tahu kenapa diskresi ini baru akan dilakukan ketika ada permohonan gitu. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah saya. Yang pertama, rumusan masalah itu bagaimana kekuatan hukum dari diskresi keringanan BPHTB pada program PTSL di Kota-Kota Mobagu. Yang kedua, mengapa kebijakan keringanan BPHTB tersebut perlu direkonstruksi dalam mendorong tercapainya target PTSL di Kota-Kota Mobagu. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kebijakan keringanan BPHTB pada program PTSL di Kota-Kota Mobagu. Kemudian selanjutnya ada kebaruan penelitian. Di sini bisa dilihat ada dua pembahasan yang sama. Untuk yang pertama dari Hari Raymond Taringan dari Universitas Sumatera Utara yang juga membahas pengenaan BPHTB, dan juga dari jurnal penelitian dari Saudara Yusli, Saudari Mudiati, Saudara Mudi yang juga mencari tahu, menggali data terkait analisis implementasi kebijakan pembebasan pajak BPHTB bagi peserta PTSL. Jadi dua-duanya sama-sama membahas BPHTB pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada masing-masing daerah. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan tinjauan pustaka dalam proposal tesis saya. Yang pertama ada tinjauan umum tentang pendaftaran tanah, yang kedua tinjauan umum tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang ketiga tinjauan umum tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang keempat teori sistem hukum, yang kelima teori kepastian hukum, dan yang keenam teori diskresi dalam negara hukum. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian pada proposal tesis ini yaitu empiris dengan pendekatan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya berada di dua tempat, di kantor pertanahan Kota-Kota Mobagu dan di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota-Kota Mobagu. Kemudian untuk jenis dan sumber datanya ada dua. Yang pertama data primer yang diperoleh dari wawancara, dan yang kedua data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Ini untuk data sekundernya ada bahan hukum primer, yaitu ada beberapa undang-undang, dan peraturan-peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian ada bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian untuk responden dan narasumber. Responden pada proposal saya ini, pada penelitian saya ini, yaitu saya mengambil dari peserta program PTSL di Kota-Kota Mobagu. Kemudian untuk narasumbernya, saya akan mewawancara beberapa perwakilan dari masing-masing kantor, yakni dari kantor pertanahan Kota-Kota Mobagu, dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota-Kota Mobagu, dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kota Mobagu. Kemudian teknik pengambilan sampling yang akan saya lakukan ini yaitu dengan metode random sampling, yakni saya akan mengambil sampel secara acak dari beberapa orang yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk menanyakan terkait diskresi keringanan BPHTB ini. Kemudian teknik pengumpulan data yakni yang akan saya gunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi, dan pengolahan analisis data dengan menggunakan teknik metode deduktif. Sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Firta Dwi Oktaviani Lombuan. Dan untuk selanjutnya kami mohon untuk, karena Bapak Raji belum ada dan Prof. Lagu adalah pembimbing, maka Ibu Dr. Rahma Indriani terlebih dahulu yang dapat menyampaikan masukannya. Monggo, Bu Rahma. Ya, Bu Andina, terima kasih. Dari tadi suara saya tidak keluar ya, sinyalnya Iya, jelek. nggak ada suaranya. Baru saya bisa mendengar suara merdunya ini. Aduh, baik-baik. Mohon izin Pak Lego untuk menguji bimbingannya, padahal ini bukan bidang saya ya Pak ya, tapi tidak apa-apa. Mbak Firta ya? Mbak Iya, Firta, dari Kota Mobagu ya Mbak? iya dari Kota Mobagu. Ya, itu kampung ibu saya juga Kota Mobagu gitu. Jadi saya sedikit ada gambaran lah bagaimana Kota Mobagu gitu ya. Memang di sana orang-orangnya belum terlalu familiar dengan manajemen yang baik begitu ya. Banyak sekali praktik jalan belakang begitu ya. Sampai ya saya kadang sering kontakkan dengan saudara-saudara di sana, memang Kota Mobagu itu kurang kondusif gitu untuk masalah pertanahan gitu. Tapi saya tidak fokus ke masalah pertanahan, saya lebih fokus ke masalah perikanannya sebenarnya. Jadi ya, baik Mbak Firta, yang pertama adalah ini ujian pertama ya, seminar proposal itu berarti ujian pertama ya? Iya, Bu. Oh ya, baik. Saya sudah membaca keseluruhan dari proposal tesis Saudari Firta. Kemudian yang saya tangkap di sini adalah Mbak Firta, tujuannya kalau sebuah penelitian itu kan kita berangkat dari tujuan apa yang mau dicapai dari sebuah penelitian gitu kan. Baru kita rumuskan permasalahannya untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Saya ingin tahu dulu dari judul, saya membaca di sini diskresi keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Mobagu. Apa bedanya diskresi dan keringanan? Terima kasih atas pertanyaan, Bu Rama. Izinkan saya menjawab. Jadi menurut saya perbedaan antara diskresi dan keringanan itu, mungkin diskresi itu dilakukan ketika peraturan yang ada, peraturan perundang-undang yang ada belum mencakupi masalah yang ada tersebut. Karena di peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2018 hanya mencantumkan itu, Bu, jika misalnya memang belum dapat membayar BPHTB, dapat diberikan sertifikatnya, tetap dapat diserahkan, tetapi sertifikatnya tercantum BPHTB itu terhutang. Nah, itu yang masih tidak diindahkan oleh masyarakat. Nah, kemudian terkait keringanannya, ini diskresi untuk keringanannya, diskresi terkait keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada program PTSL tersebut. Itu mungkin kurang lebih, Ibu. Jadi diskresi keringanan itu satu variabel atau beda variabel? Beda variabel. Beda variabel. Sehingga kalau saya melihat beda variabel ya, yakin ya? Baik, kalau beda variabel berarti hipotesisnya yang terakhir nanti kan ekspektasinya adalah apakah diskresi itu meringankan atau diskresi itu memberatkan, begitu ya. Tetapi kalau Anda menggabungkan diskresi keringanan, berarti sifat dari diskresi itu adalah keringanan, bentuk dari diskresi itu ada keringanan. Sehingga dari awal Anda harus memutuskan apakah variabel ini satu kesatuan, diskresi keringanan, atau diskresi dan keringanan itu berbeda. Sama seperti menulis abstrak pada suatu artikel ilmiah, itu kan kata kuncinya ada 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu. Karena nanti akan berkaitan dengan output penelitian gitu ya. Jadi tentukan dari sekarang
arahnya ke diskresi keringanan atau diskresi dan keringanan itu variabel yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian saya melihat di latar belakang, ini latar belakangnya terlalu berbelit-belit ya. Selain berbelit-belit, banyak yang Anda cantumkan tanpa footnote, begitu. Apakah ini dari hasil pemikiran begadang Anda semalaman sendiri atau lupa memang begitu mencantumkan sumber referensinya begitu. Seperti misalnya pada halaman 6, pegang file tesisnya atau hard copy-nya, ya silakan menuju halaman 6. Jadi di sini saya tidak melihat ada footnote di situ. Jadi tolong dijustifikasi di mana Anda mendapatkan satu paragraf panjang ini, begitu. Kemudian juga nanti Anda melihat di tinjauan pustaka ya. Di tinjauan pustaka juga nanti bisa menuju halaman 32, itu juga banyak sekali yang tidak ada sumber referensinya. Sedangkan yang namanya pustaka sudah pasti kita merujuk kepada literatur review gitu ya, literatur. Oke. Kemudian lanjut lagi. Pada latar belakang, saya tidak melihat urgensi mengapa diskresi keringanan di Kota Mobagu ini perlu dibahas. Gitu. Bisa ditunjukkan di mana paragraf yang menunjukkan urgensi diskresi keringanan Kota Mobagu ini penting untuk dibahas dalam penelitian hukum. Ini baik, terima kasih atas pertanyaan Bu, saya akan menjawabnya. Jadi untuk urgensinya mungkin urgensinya tidak terlalu mencolok. Ya, ini saya mohon maaf. Ini ada di halaman 7 di paragraf 2. Di situ ada tertulis ini BPHTB di Kota-Kota Bagu yang dirasa tinggi bagi masyarakat Kota-Kota Bagu yang ekonominya belum mampu, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pemberian keringanan BPHTB ini pada program PTSL ini dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum disusun dan dibentuk menjadi suatu regulasi. Ya baik, jadi seperti yang Anda sampaikan, dari beberapa halaman di latar belakang ini, urgensi untuk Kota Mobagu sendiri hanya satu paragraf di halaman 7, begitu ya. Jadi saya berekspektasi Anda lebih menitik beratkan, kan Anda di pola pikir ya, alur pola pikir itu kan ada premis mayor, premis minor, begitu. Iya. Nah, kalau sebuah penelitian hukum itu sudah mengangkat case study secara spesifik, maka tonjolkanlah case study itu, begitu kan ya. Penjelasan-penjelasan umum di luar itu yang mayor, gitu ya, yang general sifatnya itu adalah pendukung saja, begitu. Ya, sehingga kelihatan begitu ya, oh urgensinya begini, gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau kita melihat di kebaruan penelitian, apa kebaruan yang ada di dalam penelitian Anda dibandingkan dengan tesis-tesis yang sudah ada? Kalau kebaruan penelitian saya dibandingkan dengan tesis yang sudah ada, mungkin bukan mungkin ya Bu, ya maaf. Di dua tesis dan artikel dan jurnal ini mereka mereka membahas PPHTB-nya, keringanan dan pembebasan BPHTB-nya itu sudah ada peraturannya, Bu. Sedangkan kalau misalnya pada case saya belum ada peraturannya, belum ada regulasi terkait keringanan BPHTB pada program PTSL tersebut. Iya, baik. Kalau seperti itu, berarti nanti Anda lebih, menurut saya, warna daripada penelitian tesis ini lebih kepada politik hukum, karena belum ada regulasinya, begitu ya. Jadi analisis hukumnya lebih kepada politik hukum, gitu. Sedangkan kalau misalnya saya lihat, saya sudah melihat dari komparasi yang Anda tulis di sini, judul tesis dari siapa namanya nih, di Binjai, kemudian judul penelitian di Belitung Timur, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang Anda angkat, begitu. Hanya beda lokus deliktinya saja, begitu kan. Jadi
kalau saya boleh, halo? Iya, Apa suara Bu. saya masih terdengar? Dengar, Bu. Masih terdengar ya suaranya? Masih terdengar, Bu. Iya, jadi kalau saya boleh memberikan masukan, meskipun bisa dikatakan objek penelitiannya itu sama, lokus deliktinya berbeda, tetapi ada ada warna lain yang Anda tawarkan, yang Anda tulis, yang Anda angkat di dalam di dalam penelitian tesis ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menonjolkan kota Mobagu di latar belakang, ya kan? Kota Mobagu di latar belakang. Nah, contohnya seperti ini. Temukan, saya berharap di latar belakang itu ada fakta-fakta berapa berapa jumlah rakyat miskin Kota Mobagu misalnya yang terdaftar BPHTB, misalnya seperti itu, ya kan? Atau Mbak Vita sendiri sudah bagus membuat deskripsi di sini sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan setelah pandemi ada berapa juta tanah yang didaftarkan, ya kan? Kalau tidak salah ya. Iya. Ya, nah data itu bisa lebih dikembangkan untuk membuat penelitian tesis Mbak Vita ini future-nya lebih unik dibandingkan penelitian di Binjai, Belitung Timur, seperti itu ya. Karena dari segi demografis berbeda, segi geografis berbeda, maka segi perekonomian juga berbeda, gitu, ya kan? Yang ingin saya tanyakan lagi, indikator apa yang nanti akan digunakan oleh Mbak Vita untuk mengaplikasikan diskresi BPHTB? Ekonomi? Indikator ekonomi? Ya, ekonomi masuk. Kan nanti saya akan wawancara ke BPKAD juga, BPKAD juga kan, Bu. Karena kan untuk keringanannya kan untuk itu diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota-Kota Mobagu. Jadi ya ke lebih ekonominya, Bu. Latar belakang ekonominya juga. Halo, Ibu. Iya, lanjut. Oh ya, udah cukup, Bu. Iya, baik. Berarti indikatornya ekonomi ya. Nah, kemudian bagaimana Mbak Vita di metode penelitiannya itu menentukan barometer penduduk dalam skala ekonomi economic background gitu. Apakah apa yang dikatakan masyarakat tidak mampu? Apakah masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat bawah atau bagaimana? Kalau saya mungkin nanti Itu tolak ukurnya tidak ada di metode penelitian, ada ya. Oh iya baik, Bu. Sedangkan di sini Mbak Vita menuliskan ada responden dan ada narasumber, ya kan? Nah, jadi ketika ini penelitiannya empiris, sehingga kalau penelitian empiris respondennya itu harus jelas gitu ya, kategori penduduk yang berekonomi seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam penelitian tesisnya, begitu ya. Itu dimasukkan ke samplingnya, ke jenis-jenis respondennya seperti itu. Kemudian juga nanti di narasumber, kalau saya tidak salah baca ada 3 tempat yang akan dijadikan narasumber ya. Kantor BPN, kemudian kantor DPRD kalau tidak salah ya. Kemudian kantor pendapatan daerah kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Iya. Nah, di sini juga Anda harus menentukan berapa orang, ya kan? Dari tiga tempat itu berapa orang. Kemudian pangkatnya atau posisinya itu apa? Job desk-nya apa? Seperti itu kan. Sehingga nanti data collection atau pengumpulan data yang Anda lakukan itu valid gitu. Ya kan? Jadi jangan sembarangan ambil sampling ketika Anda melakukan penelitian empiris gitu ya. Justifikasinya nanti salah. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, Mbak Vita menuliskan di latar belakang bahwa sifatnya diskresi itu insidensial. Ya. Betul ya?
Ya, kemudian di di permasalahan, rumusan permasalahan, nomor 1 Anda menanyakan bagaimana kepastian hukum. Kekuatan Hukum yang mana ditanyakan? Kekuatan hukum mana yang ditanyakan ketika itu sifatnya insidensial, belum tertuang dalam regulasi. Maksudnya hukum yang mana yang ditanyakan? Bisa dijawab? Saya akan mencoba menjawab. Mungkin saya nanti akan melakukan seperti mungkin mirip-mirip melakukan perbandingan juga ya dengan di tempat-tempat lain begitu untuk kekuatan hukumnya, walaupun sudah secara gamblang di situ secara insidentil yang dimana tidak ada regulasi. Iya. Jadi menurut saya rumusan masalah nomor 1 itu perlu dimodifikasi. Mungkin bukan bagaimana kekuatan hukum ya, karena itu sendiri belum berbentuk hukum begitu kan, belum berbentuk peraturan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini seperti yang Mbak Vita katakan, inilah salah satu keunikan dari penelitian hukum Mbak Vita, ya kan, seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah nomor 2, mengapa kebijakan keringanan tersebut perlu direkonstruksi? Menurut saya ini seharusnya tidak menjadi rumusan masalah, tetapi ini finding, ini temuan Mbak Vita nanti, begitu loh, hasil akhir. Oh ternyata BPHTB perlu direkonstruksi, begitu kan? Menurut saya ini bukan rumusan masalah, ya, tetapi ini finding, begitu. Yang nomor 3 justru yang sangat penting, bagaimana memformulasikan kebijakan diskresi BPHTB. Nah, nomor 3 ini justru yang sangat penting, begitu dari penelitian tesis Mbak Firta, begitu ya. Nah, kemudian Mbak Firta, saya ingin menanyakan ya, di tinjauan pustaka itu kan banyak sekali teori-teori yang telah Anda masukkan, begitu ya. Ketika pemerintah itu mengeluarkan diskresi, maka bagaimana sifat dari kewenangan diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu? Apakah berdasarkan legalitas atau bagaimana wewenangnya? Pemerintah itu atau pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan diskresi. Ya, saya coba jawab, Bu. Bu, maaf bisa diulang pertanyaannya tadi yang terkait wewenangnya? Maaf, Bu. Ya, bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam mengeluarkan tindakan diskresi? Saya ingin tahu apa dasarnya atau apa indikatornya pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan diskresi, begitu. Adakah di landasan teori sudah masukin belum? Sepertinya belum ya Mbak Firta ya. Belum ada, soalnya hanya tertulis Ya. ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan atau pejabat tinggi. Belum ada. Ya, jadi tolong itu dimasukkan kapan pemerintah daerah itu bisa melakukan diskresi, ya kan? Kemudian bagaimana barometer terhadap diskresi tersebut, begitu? Karena Mbak, kita orang hukum itu kan harus terukur. Justru hukum itu kan yang namanya hukum adalah seperangkat yang mengatur, membatasi, begitu kan? Jadi Mbak Firta juga harus objektif di sini, di sebuah diskresi itu kapan bisa dikeluarkan, syaratnya apa, situasinya seperti apa, dan apa tolak ukurnya. Begitu ya. Nah, kemudian hal yang menarik adalah begini. Sebenarnya yang paling menggelitik saya adalah
satu paragraf yang ditulis oleh Mbak Firta, tetapi mungkin diabaikan ya. Di situ dikatakan bahwa kebijakan diskresi itu sifatnya insidensial kalau ada permohonan. Berarti itu tergantung pada BPN kan berarti ya, lembaga BPN ya berarti. Benar nggak? Iya. Iya kan? Nah, di situ Mbak Firta bisa memainkan. Pasti ada potensi atau ada gap, bukan gap ya, ada possibility, ada potensi pelanggaran-pelanggaran di situ, ya kan? Karena tidak transparan yang pertama, ya nggak? Terus yang kedua, BPN bisa mengeluarkan wewenang yang otoriter seperti itu kan? Karena belum ada peraturan yang mengatur. Nah, Mbak Firta bisa menambahkan, menguatkan aspek hukumnya di situ. Sehingga nanti ketika ke finding atau ke kesimpulan, Mbak Firta bisa menguatkan sehingga disinilah urgensi penelitian tesis saya. Ya kan, diperlukan formulasi kebijakan diskresi ini ke dalam peraturan yang mengikat gitu. Betul nggak? Karena ada gap tadi. Ada gap di sifat insidensial tadi. Menurut saya cukup fokus ke situ dan semua jelas arahnya. Begitu, menurut saya ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Oh, sebentar. Yang terakhir. Begini, salah satu argumentasi yang dituliskan oleh Mbak Firta di latar belakang adalah saya tidak tahu apakah ini fakta di lapangan atau ambil dari koran. Ditulis di sini bahwa salah satu kendala masyarakat terhadap biaya BPHTB itu biayanya dirasa terlalu tinggi, begitu ya? Ya nggak? Ya. Nah, tolong kita kan meneliti ya. Kalau meneliti itu semua kalimat itu harus dijustifikasi gitu ya. Apa dasarnya? Jadi kalau saya belum puas kalau Anda belum bisa menyediakan data bahwa ya penduduk masyarakat Kota Mobagu serentak mengatakan bahwa biaya BPHTB ini terlalu tinggi, gitu, ya kan? Nah, maka dari itulah di latar belakang data-data munculkan seperti itu. Ya, baik. Oke? Ya, menurut saya itu saja. Semangat Mbak Firta untuk memajukan Kota Mobagu ya. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sukses ya. Itu saja dari saya, Bu Andina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih Bu Rahma atas masukan sarannya untuk Mbak Firta. Sudah dicatat belum tadi? Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang karena Prof. Lego pembimbing, maka saya izin terlebih dahulu, nggih. Pak Lego. Mbak Firta, judulnya menarik ya. Namun Anda juga harus berhati-hati karena Anda harus tahu betul-betul variabel di dalam judul itu, baik definisi ataupun unsur-unsurnya ataupun makna yang ada di dalam setiap kata di dalam judul tersebut. Pertama, coba saya ingin mengetahui dulu pengetahuan Anda, kedalaman pengetahuan Anda soal diskresi. Apa diskresi itu? Baik, Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaan, saya akan menjawab. Jadi kalau sepengetahuan saya, diskresi itu adalah keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika dalam kondisi ketika ada kondisi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur atau tidak lengkap, yang belum mengatur atau tidak lengkap membahas terkait masalah yang ada di lapangan itu, Bu. Seperti contohnya keringanan BPHTB itu mungkin ada, tapi yang di bagian mungkin untuk secara dalamnya mungkin belum belum ada, Bu, karena kan sejauh ini dari Kementerian ATR BPN kan hanya memberikan himbauan saja kan, Bu ya, belum terdapat peraturan jadi karena itu
pemerintah. Oke, itu diskresi. Anda sedang menjawab pertanyaan apa itu diskresi. Yang kedua, siapa yang melakukan diskresi? Yang melakukan diskresi itu pemerintah, Bu. Dalam hal ini yaitu BPN, kemudian BPKD. Kalau dari proposal saya, Bu, memberikan keringanan. Jadi ada BPN, ada BPKD. Iya, Bu, karena untuk permohonan keringanannya Ya. dari mengajukan permohonan dari BPN akan mengajukan ke BPKD, Bu. Ya, satu, itu tadi apa terjawab. Diskresi itu apa? Siapa yang melakukan? Terhadap apa diskresi itu dilakukan? Diskresi ini dilakukan terhadap kalau dalam proposal tesis saya itu dilakukan terhadap suatu masalah yang belum diatur dalam perundang-undangan. Kalau dalam masalah saya itu yang terkait BPHTB itu, Bu, dalam program PTSL. Yang himbauan itu, Bu, yang himbauan untuk keringanan dan pembebasan itu, Bu. Ya. Apakah sebelumnya Anda melakukan pra-penelitian sehingga Anda mengetahui bahwa pemerintah melakukan diskresi? Iya, Bu, sebelumnya saya menanyakan kebetulan saya juga punya kenalan dan saya hanya bertanya tapi oleh teman saya juga tidak diberikan secara langsung, tapi hanya disuruh untuk untuk mengirimkan surat saja untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dia hanya memberikan kisi-kisi di mana diskresi keringanan BPHTB itu ada, dan secara kasarnya keringanan itu ada dengan mengajukan permohonan dari BPN kemudian ke BPKD, tapi untuk selanjutnya tidak diberi kejelasan bagaimana apa saja, terus kemudian bagaimana prosesnya nanti, itu, Bu. Oke, diskresi keringanan ya. Saya tertarik tadi apa yang Anda jelaskan soal diskresi keringanan. Kata-kata diskresi keringanan itu merupakan kata-kata yang lazim atau kata-kata yang Anda formulasikan sendiri, Mbak? Itu kata-kata yang lazim. Lazim, berarti sudah banyak jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang menulis soal diskresi keringanan bea perolehan begitu. Kenapa tidak disebutkan saja misalkan diskresi proses atau diskresi apalah yang mau didiskresikan itu apanya? Prosesnya, pendaftarannya. Oh iya. Kenapa tidak diskresi pendaftaran begitu? Oh iya, Bu, saya mohon maaf meralat jawaban saya tadi, Bu. Maksud saya yang kata diskresi keringanan itu belum lazim, Bu. Itu belum lazim, maaf saya. Oke, salah. nanti mungkin di otak-atik lagi judulnya. Apakah memungkinkan ketika judulnya diskresi pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB seperti itu. Apakah memungkinkan begitu? Ya. Coba apakah memungkinkan, nanti dirasakan sendiri saja. Oh, kalau misalkan nggak memungkinkan, Bu, karena ini substansinya begini ya silakan. Tapi direnungkan terlebih dahulu. Jadi yang didiskresikan ini adalah apa? Pendaftarannya atau apanya gitu? Apanya, Mbak? Keringanannya, Bukan. Keringanan BPHTB-nya ini, Bu. Diskresi keringanan BPHTB. Oke. Berarti keringanan BPHTB ini merupakan satu kesatuan. Iya, Bu. Ya. Diskresi untuk memberikan keringanan, maksudnya begitu? Iya, Bu. Iya, maksudnya begitu? Iya. Saya menangkapnya seperti itu, Bu. Saya menganggapnya seperti itu. Jadi ini diberikan keringanan untuk memperoleh BPHTB, begitu? Diberikan keringanan terhadap BPHTB-nya, Bu. Bentuk keringanannya seperti apa? Untuk keringanannya itu juga yang saya belum tahu, mungkin akan ada potongan-potongan, tapi saya juga belum tahu potongannya sebagaimana besar. Nah, kalau begitu
makanya ini judul ini menjadi menarik karena Anda mengatakan ada diskresi begitu ya. Berarti kan Anda sudah mengetahui ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, gitu kan? Karena ini masuk di kebijakan publik sebetulnya. Kalau ada kata-kata diskresi seperti itu kan berarti ada unsur-unsur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap suatu persoalan gitu. Ya, oke. Ini ya Mbak ya, direnungkan kembali ya soal diskresi ini karena itu tadi dalam bayangan saya kalau Anda mengatakan diskresi berarti sudah ada tindakan pemerintah yang sudah Anda ketahui. Lalu Anda hendak menganalisis apakah diskresi ini itu bermanfaat apa tidak begitu loh. Ya. Oke. Kemudian untuk tata tulisnya nanti juga tolong diperbaiki karena di dalam draft yang saya terima tidak daftar isinya nggak ada halamannya, benar nggak ya? Nanti tolong dilihat ya, karena nggak ada, karena data yang saya terima begitu. Ada Bu. Ya, karena di draft yang saya terima dalam bentuk Word tidak ada. Oh iya. Oke. Kemudian untuk rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada berapa? 3, Bu. Tujuan penelitiannya ada berapa? Tujuan penelitiannya itu 1 aja Bu untuk mencakup. Nah, ini kalau rumusan masalah Anda 3, kelaziman di dalam penulisan kita adalah ketika rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya yang tujuan objektifnya juga ada 3. Jadi tujuan dibagi menjadi 2. Nanti dicek buku pedomannya. Ada tujuan objektif, ada tujuan subjektif. Nah, tujuan objektifnya itu menyesuaikan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan objektifnya juga ada 3. Tujuan objektifnya itu untuk menjawab rumusan masalah itu. Sederhananya adalah kata tanya di dalam rumusan masalah itu dihapuskan. Contohnya, rumusan masalah pertama, bagaimanakah kekuatan hukum dari diskresi keringanan BPHTB pada program bla 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 bla. Maka di dalam tujuan penelitian Anda tuliskan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari diskresi bla 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 bla. Yang kedua juga demikian, tujuan itu kan diawali dengan kata untuk ya. Jangan hanya untuk mengetahui, tapi untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis, apalah gitu. Untuk merumuskan. Kalau yang rumusan masalahnya ada 3 ini, 1, 2, 3. Yang ketiga ini mestinya juga untuk merumuskan atau untuk memformulasikan atau untuk menganalisis ya regulasi kebijakan. Regulasi kebijakan itu gimana? Regulasi bentuk regulasi bentuk peraturan perundang-undangan dari kebijakan itu Bu, regulasinya. Bagaimana seharusnya regulasi kebijakan keringanan? Jadi gimana itu? Bagaimana seharusnya produk hukum? Bagaimana seharusnya produk hukum terkait kebijakan BPHTB pada program PTSL di Kota-Kota Obagu? Oke, saya satu persatu. Jadi itu tadi ya tujuan penelitiannya ya, ada 3. Kemudian begitu pula rumusan masalah Anda 2 ya tujuan penelitiannya 2 gitulah kira-kira. Ya, sekarang di rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kekuatan hukum dari diskresi? Anda akan menganalisisnya dengan pisau analisis apa terhadap rumusan masalah 1 ini? Ini saya akan melakukan analisis dengan saya berlandaskan dari teori kepastian hukumnya, Bu. Itu. Jadi kan dengan adanya diskresi ini kan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat masyarakat yang masih bermasalah dengan BPHTB itu, Bu. Seharusnya rumusan masalah pertama ini pakai teorinya teori diskresi. Anda kan punya teori diskresi ini. Kalau saya tidak salah membaca, dalam proposal ini ada 3 teori. Teori kepastian hukum, teori sistem hukum, dan teori diskresi. Betul ya? Nah, kalau rumusan masalah 1 ini bukan teori kepastian hukum, tetapi teori diskresi. Jawabannya begitu. Iya, baik Bu.
Kecuali Anda punya jawaban lain, saya persilahkan. Kemudian yang kedua, mengapa kebijakan keringanan BPHTP tersebut perlu direkonstruksi? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ini kan kebijakannya kan masih Berarti dalam diskresinya ini sedang kamu analisis bahwa diskresi ini perlu untuk direkonstruksi begitu. Iya Bu. Iya Bu, masih dianalisis karena masih bersifat insidental. Jadi misalnya kalau misalnya memang dari pemerintahnya ada berencana mungkin untuk membuatnya membuatnya menjadi suatu produk hukum, jadi saya akan mencoba untuk menanyakan bagaimana seharusnya direkonstruksi begitu Bu. Direkonstruksi itu maksudnya Direkonstruksi kebijakan keringanan BPHTB-nya itu Bu, direkonstruksi bagaimana agar supaya target PTSL-nya ini dapat tercapai begitu. Direkonstruksi. Sebentar, ini Anda sedang mengkritisi diskresinya bukan? Di rumusan masalah kedua ini. Iya Bu. Sedang mengkritisi diskresinya. Yang Anda anggap bahwa diskresi itu tidak benar, begitu? Bukan Bu, maksud saya diskresinya benar, tapi perlu maksudnya rekonstruksi saya menjadi lebih apa ya bahasanya, menjadi lebih kuat, lebih Sehingga ke depan tidak perlu ada diskresi lagi, begitu. Jadi bisa langsung dilembagakan atau dibadankan dalam suatu peraturan, begitu? Iya Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini teori apa yang Anda gunakan? Yang kedua ini saya menggunakan teori Besok nggak boleh begini lagi ya, karena teori itu landasan kita dalam berpikir. Teori itu yang membuat arah kita mau menulis itu di teori itu. Jadi teori apa itu nggak boleh teori yang saya gunakan, teori itu nggak boleh. Harus sudah langsung ada di sini. Teori yang rumusan masalah 1 kita mau menggunakan teori apa, rumusan masalah kedua teori apa, masalah ketiga teorinya apa, harus sudah betul-betul sudah diketahui, dan benar-benar pada saat ujian proposal itu yang diuji itu Anda adalah teorinya ini. Teorinya ini pas nggak untuk apa? Untuk menjawab perumusan masalah Anda. Proposal itu tujuannya gitu. Jadi agar apa? Agar jalan Anda nanti benar, lurus gitu. Nanti ketika ini teorinya sudah keliru, itu nanti akan keliru sampai ke belakang, nggak pas. Harusnya pakai teori apa, kok pakainya teori apa gitu. Demikian juga kalau sudah nanti ujiannya ujian apa apa ya, setelah ini ujian apa setelah ini? Seminar hasil ya, seminar hasil begitu. Ini sudah clear di teori, sudah nggak merubah-rubah lagi teorinya, semestinya begitu. Maka kalau di proposal Anda masih bisa mengubah-ubah teori itu. Oh, saya pakainya teori ini. Oh, enggak, ternyata dalam ujian nggak cocok pakai teori lain gitu. Nah ini yang seharusnya Anda sudah benar-benar firm sebelum ujian proposal. Anda harus betul-betul menghayati teori yang mau digunakan itu apa. Jadi Anda sudah tahu, oh perjalanan saya ke depan itu bakalan seperti ini gitu. Karena teori itu kan pisau analisis yang digunakan. Oke, saya tanya kembali. Kalau begitu, di rumusan masalah yang kedua ini, pisau analisis yang Anda gunakan apa? Teori kepastian hukum Bu. Ya, teori kepastian hukum Bu. Karena kenapa saya menggunakan teori kepastian hukum, karena itu tadi, karena perlu direkonstruksi agar menjadi sesuatu yang sempurna begitu. Oke. Lalu teori sistem hukumnya Friedman, Anda pakai Friedman ya? Ya. Dan Anda pakai teorinya Friedman bukan? Iya. Punya bukunya Friedman? Pinjam di perpus Bu. Ada. Ada tapi udah. Buku asli apa buku terjemahan? Hanya termasuk di dalam ini Bu, hanya termasuk di dalam satu buku itu Bu. Jadi hanya beberapa lembar doang. Jadi bukunya orang ada tulisannya Friedman gitu? Iya, terselip di situ. Ada loh buku, ada di
Anda bisa beli online bukunya Friedman soal legal system ini. Ada buku aslinya, ada juga buku terjemahannya, warnanya biru kuning. Dibaca ya, karena ini tesis, Mbak. Jadi tesis itu Anda betul-betul sudah tahu ini teorinya apa, ini bukunya siapa, yang ngomong itu siapa, pada saat dia ngomong itu latar belakangnya apa, itu harus sudah betul-betul Anda baca gitu ya. Oke. Lalu teorinya Friedman yang soal sistem hukum ini Anda gunakan untuk menjawab rumusan keberapa? Untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, Bu. Karena biasanya Friedman itu digunakan untuk menjawab mengapa hukum itu belum bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Oh, karena substansi hukumnya. Oh, karena aparat penegak hukumnya. Oh, karena budaya masyarakatnya atau budaya hukumnya. Itu biasanya di pertanyaan mengapa. Di pertanyaan mengapa itu kalau dilihat dari rumusan masalah Anda, ada di rumusan masalah yang kedua. Mengapa perlu direkonstruksi? Oh, karena substansinya. Kenapa substansinya? Oh, karena masih belum ada hukum yang mengatur atau karena masih ada kekosongan hukum. Oh, karena aparat penegak hukumnya. Kenapa? Karena ternyata aparat hukumnya ini melakukan begini-begini, kebingungan soal aturan misalkan, atau aparat hukumnya tidak bisa misalkan ini tidak memiliki inovasi misalkan seperti itu. Oh, budayanya. Nah, itu. Nah, ini yang nanti Anda harus kaji. Cocok nggak Friedman itu masuk di rumusan masalah Anda ini? Karena dia masuk ke budaya hukum juga. Budaya hukum masuknya di mana ya ini? Apakah kebijakan keringanan ini harus masuk ke budaya hukum? Dipikirkan nanti ya. Dipikirkan, maka baca bukunya betul-betul. Karena kalau kita hanya membaca bukunya orang yang kemudian belum tentu seperti pemikirannya Friedman yang asli gitu ya. Ya, minimal Anda punya buku legal sistemnya yang asli dan juga minimal sekali terjemahannya. Gitu. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana seharusnya regulasinya? Itu Anda jawab dengan apa? Teori apa? Kepastian hukum ya tadi. Teori sistem hukum dan teori bisa juga dengan teori perundang-undangan, Bu, karena kan untuk membuat produk hukumnya. Tapi Anda nggak nulis teori perundang-undangan kan di sini? Teori dipakai nggak teori perundang-undangan? Teori perundang-undangan nggak ada kan di sini, kayaknya ya ada 3 teori deh. Iya, Bu, tidak ada. Nah, nanti dibaca-baca lagi ya, direnungkan lagi, nggak usah buru-buru, direnungkan betul-betul teori yang mau digunakan itu apa. Oke, kemudian manfaat penelitian, ini saya satu persatu nih mengupasnya. Manfaat penelitian itu nanti dicek di buku pedoman, ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Istilahnya adalah manfaat teoritis, manfaat praktis, atau seperti yang tertulis dalam draft Anda, hasil guna teoritis, hasil guna praktis. Dilihat ya nanti. Oh iya, iya. Karena judulnya adalah manfaat penelitian. Kok 1, hasil guna teoritis, 2, hasil guna praktis. Kok begitu? Itu dicek di buku pedomannya ya. Kemudian di tinjauan pustaka. Ada tinjauan pustaka A, landasan teori 1 pendaftaran tanah. Di pendaftaran tanah ini Anda bicara A, pengertian dan tujuan pendaftaran tanah, kemudian B, jenis hak atas tanah. Nyambung nggak di pendaftaran tanah? Kalau Anda katakan nyambung, Bu, soalnya di jenis hak atas tanah itu saya juga menerangkan bagaimana cara pendaftarannya. Ya silakan dijawab demikian, tapi saya nggak menemukan. Tidak, Bu. Nah, itu. Karena judulnya itu pendaftaran tanah, betul kan? 1, pendaftaran tanah. A, pengertian dan tujuan. B, jenis hak atas tanah. Lo kan nggak nyambung. Pendaftaran tanah kok jenis hak atas tanah. Dipisah aja nanti ya subnya ya. Itu demikian juga masih banyak yang di bawah yang seperti itu. Nanti tolong untuk diperbaiki. Baik, Bu. Oke. Pendaftaran tanah sistematis lengkap itu apa, Mbak? Iya, Bu. Pendaftaran tanah sistematis lengkap itu apa? PTSL itu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di seluruh wilayah Indonesia dalam suatu wilayah, desa, atau kelurahan atau lainnya setingkat, Bu.
Oke. Ada 10 tahapan pendaftaran tanah, betul? Iya, Bu. Betul ya. Yang mau didiskresikan ya pendaftaran tanah ini, enggak? Iya enggak? Iya, yang PTS, Bu. Yang mau didiskresikan ini tahapannya ini bukan? Kan ada 10 tahapan. Yang mau didiskresikan itu 1 dari 10 ini atau bukan? Tidak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Kemudian bea perolehan hak atas tanah. Anda bicara soal pengertian, soal jenis, oke, subjek, oke. Nah, teori sistem hukum ini ya, ini sudah masuk ke teori-teori. Jantungnya tulisan Anda ini di teori-teori ini, Mbak. Ya. Ada barang yang dikatakan halal, ada barang yang dikatakan haram, itu karena paradigma berpikirnya berbeda. Dasar bisa untuk menganalisisnya juga berbeda. Maka ada orang bisa dikatakan salah, ada orang bisa dikatakan benar dengan kasus yang sama. Kenapa? Karena dasar argumentasinya berbeda. Anda bicara rumusan masalah ini dengan teori A dan dengan teori B, bisa jadi kesimpulannya berbeda gitu. Maka di dalam hukum itu biasanya kan kita melihat judul-judul skripsi yang sama, judul-judul tesis yang hampir sama. Belum tentu mereka plagiat. Kita dapat melihat dulu teori yang digunakan sama apa enggak, kesimpulannya sama apa enggak, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, jantungnya penelitian itu ada di teori yang Anda gunakan. Gitu. Anda mau ke sana itu menggunakan teori apa untuk menjawab perumusan masalah itu. Jadi teori bukan hanya sekedar selama ini yang kita lihat kalau membuka tesisnya teman-teman magister apapun itu mesti sistem hukum, kepastian hukum, keadilannya John Roll itu aja kalau diuplek-uplek. Maka saya tadi tertarik, oh ini ada teori baru nih, teori diskresi. Anda harus betul-betul tahu teori diskresi itu apa, teori sistem hukum itu apa. Besok pada saat ujian ini akan betul-betul ditanyakan oleh pembimbing siapa penguji siapapun itu, bukan hanya saya, siapapun itu penguji pasti akan tanya relevansi teori yang dimaksud. Maka tadi tolong untuk betul-betul diperhatikan soal teori-teori ini ya. Betul-betul apa Anda harus mengetahui rumusan masalah 1 itu pakai teori apa, rumusan masalah 2 pakai teori apa dan sebagainya dan seterusnya. Di dalam kerangka berpikir juga akan lebih baik itu ditunjukkan soal teori-teori yang digunakan. Anda sudah betul untuk menunjukkan ini. Namun ada ketidaklengkapan karena di dalam kerangka berpikir Anda, teori yang digunakan hanya ada 2, teori diskresi dan teori sistem hukum. Sedangkan di dalam kerangka teori Anda menggunakan teori diskresi, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum. Kecuali buat yang saya terima ini loh ya, kepotong ya, saya nggak tahu. Itu. Iya, Tapi kepotong ya? Iya. Kepotong, oke. Kemudian, kenapa kemudian ada konklusi? Istilah konklusi di dalam kerangka berpikir ini maksudnya seperti apa? Itu yang saya tangkap konklusi itu kesimpulan dari penggabungan antara premis mayor dan premis minor itu, Bu. Ini Anda dapat template ini dari mana? Atau pemikiran Anda sendiri atau ada template-nya? Ini ada pemikiran saya sendiri juga, Bu. Ya, tapi saya masih belum ini dengan istilah konklusi ya, mungkin atau dihapus saja malah lebih baik. Oh iya, baik, Bu. Ya. Oke, karena itu tujuan penelitian toh ini. Iya. Ini mengkaji tujuan penelitian nih. Oke. Sekarang jadi kerangkanya itu tolong diperbaiki lagi, rumusan-rumusan masalahnya lebih ditegaskan, rumusan masalahnya apa atau masalahnya apa, mau dianalisis dengan isu analisis apa. Dicatat kan? Dicatat, Bu. Oke. Kemudian di metode penelitian nanti mungkin bisa dibaca ulang ya. Ini metodenya, ini jenis penelitiannya apa, Mbak? Empiris, Bu. Apa penelitian hukum empiris itu? Bagaimana, Bu? Apa penelitian hukum empiris itu? Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari lapangan, Bu, yang dengan melakukan wawancara, dengan melakukan penelitian langsung, pengamatan langsung. Apakah Anda setuju adanya penelitian, misalkan nih, yuridis empiris itu setuju nggak ada metode seperti itu?
Eh, saya pernah dengar itu, Bu, tapi saya lebih ke empiris saja. Anda kan penelitian lapangan, ya. Iya. Penelitian lapangan pertama adalah Anda mau mengkaji soal status diskresi atau status hukum diskresi, betul. Status hukum diskresi kan Anda tidak mendapatkannya ketika Anda di lapangan. Status hukum diskresi kan Anda membaca banyak nilai-nilai, membaca banyak asas-asas, membaca banyak peraturan undang-undangan. Diskusikan itu dengan Prof. Lego ya. Beliau sangat ini sekali ahli soal metodologi. Nanti tolong didiskusikan. Kemudian di rumusan masalah yang kedua, mengapa rumusan masalah keduanya? Kalau saya lupa nggak apa-apa, Anda jangan sampai lupa. Rumusan masalah keduanya apa? Mengapa perlu rekonstruksi? Bukan mengapa diskresi keringanan BPHTB tersebut perlu direkonstruksi, Bu? Oh, bukan diskresinya yang direkonstruksi kok. Lupa Anda sama rumusan masalah Anda. Mengapa kebijakan keringanan BPHT tersebut perlu direkonstruksi? Nah, bukan diskresinya yang direkonstruksi, tapi kebijakan regulasinya direkonstruksi. Mengapa? Setuju saya kalau itu empiris. Oh, ada masalah begini. Tapi yang soal status hukum tadi nanti silakan didiskusikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya, begitu ya? Bagaimana seharusnya itu kan juga kalau bagaimana seharusnya regulasi itu kan berarti juga ini ya cenderung kepada Anda melihat pembentukan peraturan yang baik itu seperti apa. Itu kan berarti Anda mengkaji pustaka. Nanti didiskusikan ya, Prof. Lego yang tahu persis soal yang ini, ahlinya soal metodologi ini. Kemudian pendekatan penelitian juga demikian. Apakah kemudian perlu tidak Anda menganalisis bahwa ada 5 pendekatan penelitian. Itu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan. Nah, seperti itu. Anda perlu apa tidak memilih 5 dari pendekatan penelitian, pendekatan hukum itu. Misalkan Anda memilihnya pendekatan kasus dan pendekatan konseptual misalkan. Nanti dicermati lagi. Kemudian soal responden, Anda kan tulis masyarakat yang berjumlah 3 orang. Ya, Anda tulis masyarakat itu siapa? Itu ya. Kemudian narasumbernya ini nanti ya, mungkin kalau sekarang belum ketemu gitu ya. Kalau besok nanti ditulis namanya siapa narasumbernya gitu. Baik, Bu. Kenapa perlu ada pengambilan sampling? Karena saya ingin untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kedua, apa ketiga? Itu untuk membantu menjawab rumusan masalah kedua, Bu. Kedua dan ketiga bisa. Pertama juga bisa, soalnya kan mengapa saya butuh. Nanti ini Anda kan belum ini ya, belum yakin ya, kedua, ketiga, pertama juga bisa. Anda harus yakin kan di sini untuk apa nih samplingnya gitu. Pengambilan sampling ini untuk menjawab apa gitu. Karena ini kan dari jawaban Anda belum yakin. Kemudian terakhir di daftar pustaka, dicek di buku pedoman, daftar pustaka itu urutannya seperti apa? Apakah undang-undang itu letaknya di awal ataukah di akhir ataukah bagaimana? Cek ya. Karena ini daftar pustaka Anda kan undang-undang dulu nih, undang-undang, PP, permen gitu kan? Baru kemudian buku-buku gitu kan? Nah, nanti cek dulu di daftar pustaka ada nggak ketentuan mengenai itu. Yang kedua, harus kalau misalkan undang-undang nomor, berarti peraturan pemerintah juga nomor, peraturan menteri juga nomor gitu. Jadi jangan disingkat. Yang konsisten saja. Kalau undang-undang no, ya berarti peraturan pemerintah no gitu, yang konsisten. Kalau Anda bilang no, kalau bilang nomor. Kemudian untuk urutan nama di daftar pustaka juga demikian. Ini kan masih kacau sepertinya. Ya. Nanti tolong untuk diperhatikan lagi, misalkan apakah perlu misalkan yang pertama buku gitu, bukunya diurutkan abjadnya A sampai apa, kemudian jurnal A sampai Z. Nah, itu diurutkan seperti itu. Dicek di buku pedomannya ya. Belum saya pisah-pisahkan, Bu ya. Oke. Saya pikir itu cukup dari saya.
untuk selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Lego selaku pembimbing. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Bu Dr. Andina. Ya, Prof. Matur nuwun juga Bu Rahma ya masukannya. Mbak Wirta. Tadi masukannya bagus-bagus ya. Pertama, latar belakang. Bertajam ya. Iya. Jadi latar belakang itu kan begini toh. Itu ada dua kepentingan. Kepentingan pemerintah daerah, Kota Mobagu, itu kan PAD, lewat BPATB. Tapi ini kan menghambat percepatan sertifikat. Itu aja perdebatan di situ kan. Kemudian dikeluarkanlah diskresi keringanan BPATB itu. Ini artinya mengurangi pendapatan pemerintah daerah. Dan ini berdampak enggak pada sertifikatan tanah. Kemudian fokus ke diskresi saja, dipahami dengan baik ya diskresi itu apa. Unsur-unsur diskresi dalam negara hukum gitu ya. Harus hafal itu. Itu indikator untuk menilai apakah diskresi yang keringanan BPATB di Mobagu itu sudah sesuai dengan konteks negara hukum atau tidak. Kemudian berikutnya, ini bukan penelitian empiris, Mbak. Ini normatif ini sebetulnya. Tidak empiris ya, normatif. Jadi benar Bu Andina bahwa pendekatannya cuma dua sebetulnya, perundang-undangan dan konseptual ya. Kemudian yang kerangka berpikir tuh kamu bukan itu punya Sesudikno, jangan kamu aku. Di buku yang mengenal hukum tuh ada di bab penemuan hukum itu ada. Jadi template dari Sudikno Mertokusumo itu. Kemudian apalagi tadi masuk. Nah, ini kan menarik sebenarnya tidak hanya di Mobagu ya. BPATB itu merupakan hambatan bagi PTSL, dianggap hambatan. Ya. Nah, kedepannya bagaimana seharusnya pengaturan itu kan? Oh, iya. Nah ini teori sistem hukum itu bukan sistem hukum treatment, tapi teori hukum sistem yang normatif ya. Jadi non-full bisa Dorkin, nanti kan dua itu aja tidak treatment. Jadi lebih ke jadi yang digunakan ya mungkin permasalahan nomor 2 dibuang aja, pengapaannya tidak perlu. Jadi kalau permasalahan 1, permasalahan 3 jadi permasalahan 2. Permasalahan 1 ukurannya berarti diskresi tadi sudah betul. Kemudian yang kedua tadi bukan treatment tapi 8 prinsip legalitas Lone Fuller dan Dorkin ya. Jadi tepat ke sana sih. Jadi itu nanti selaku penguji dan sekaligus pembimbing sekalian mengkoreksi nanti besok ini hari apa tuh? Besok Mbak ya, besok ketemu saya. Baik, Kita Pak. pertajam masukan dari Bu Dr. Andina dan Bu Dr. Rahma tadi yang luar biasa. Terima kasih juga tadi sudah dibantu membaca numberingnya apa? Ejaan-ejaannya yang banyak salah. Perhatikan ya, harus hati-hati lagi. Iya, Pak. Saya pikir dari tidak perlu direspon ya, Mbak Firta. Saya pikir dari saya cukup, Bu Dr. Andina, waktu saya kembalikan. Matur nuwun. Siap, Prof. Matur nuwun, Prof. Baik, terima kasih dengan berakhirnya masukan dari pembimbing Prof. Lego, maka berakhir pula ujian pada siang menjelang sore hari ini. Semoga untuk ke depan Mbak Firta tetap semangat untuk revisi-revisinya segera untuk dikerjakan. Jangan pernah nutup laptop, maksudnya adalah fokus gitu ya, fokus, jangan kemana-mana dulu, fokus dikerjakan. Apalagi proposal itu, ini kalau Mbak Firta fokus 1 hari selesai sebetulnya, karena tidak terlalu banyak untuk masukannya ya. Memang hanya perlu untuk merenung apa yang harus difikirkan, dan juga butuh untuk pembimbingan, apa yang disampaikan oleh pembimbing nanti betul-betul diperhatikan biar cepat segera lulus. Semangat ya. Ya. Baik, terima kasih juga kepada Mas Hermawan Pribadi Sarjono dan juga teman-teman yang hadir dalam forum ini.
Saya akhiri pertemuan virtual hari ini teriring doa, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andina, terima kasih Pak Rahmat, Oke, terima kasih Pak kawan. Lukman.